salah satu film permintaan dari kalian yang berjudul 29 Februari. Dan film ini berasal dari Korea Selatan yang menceritakan sebuah pengalaman horor seorang karyawan di jalan tol yang diteror oleh hantu. Dan gimanakah storynya? Simak video ini sampai habis dan intro. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku ini sampah, tapi jangan lupa sampah itu apa? Bisa didaur ulang, bisa hasilkan uang, dan juga bisa hamilin kamu berawal. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Film diawali oleh seorang jurnalis yang bernama Choi Jae-young. Dia adalah orang yang akan mengangkat pengalaman seseorang untuk dijadikan sebuah karya tulisnya. Jae-young mendatangi sebuah rumah sakit untuk mencari informasi tentang teror itu. Dan di sini Jae-young ditemani dengan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Mereka mendatangi sebuah kamar pasien yang bernama Jion, yaitu wanita yang diteror oleh oleh hantu. Dokter memberitahu kepada Jae-young bahwa Jion sangat takut dengan kegelapan karena menurut Jion, hantu itu akan muncul ketika Jion berada di kegelapan tanpa ada penerangan. Awalnya Jae-young memperkenalkan dirinya kepada Jion. Dengan perlahan, Jae-young menanyakan pengalaman Jion yang membuatnya stres. Jion mengatakan bahwa dia sering didatangi oleh seseorang ketika dia berada di kegelapan. Dan orang yang selalu mendatanginya itu adalah seorang pembunuh yang meninggal 12 tahun yang lalu. Dan orang itu adalah seorang wanita juga, tapi aku tidak tahu siapa namanya karena ya nggak dikasih tahu di filmnya. Menurutnya wanita itu akan membunuhnya, makanya Jion merasa ketakutan ketika berada di kegelapan. Yang kemudian Jion menanyakan tanggal berapa hari ini. 오늘이 며칠이죠? Lalu dokter itu menyebutkan bahwa hari ini tanggal 29 Februari. Jion merasa bahwa tanggal 29 Februari adalah tanggal kutukan baginya. Dan disinilah awal mula Jion menceritakan pengalaman horornya itu. Jion sendiri merupakan seorang karyawan jalan tol. Dan sehari-hari, Jion menjaga di sebuah pintu tol. Ada salah satu temannya yang selalu melihat dirinya. Namun Jion tak merasa kalau itu adalah temannya. Menurut Jion, itu hanya sebuah kebetulan saja. Tiba di tempat kerjanya, Jion langsung bersiap-siap untuk bekerja. Saat berada di lokernya, dia dikejutkan dengan kedatangan temannya yang bernama Jong-sok, bukan Jongkok ya. Jong-sok sendiri merupakan teman satu kerjanya. Awalnya Jion bekerja seperti biasanya dan tidak ada keanehan. Ketika hari sudah larut malam, Jion melihat seseorang di salah satu bilik, namun dia mengira kalau itu adalah Jong-sok. Jion mencoba mengajak ngobrol, namun tidak ada jawaban darinya. Ketika Jion ingin mendatanginya, tiba-tiba listrik padam. Lalu Jion menelpon salah satu temannya untuk menanyakan apakah ada pemadaman listrik. Tak berselang lama, ada mobil yang melintas. Jion mencoba menerangi dirinya dengan senter. Tiba di sampingnya, dengan ramah Jion menyapa pengendara itu yang kemudian pengendara itu memberikan tiket kepada Jion. Namun tiket itu berlumuran darah yang membuat Jion ketakutan. Dan tiba-tiba saja listrik kembali hidup. Jion yang sedang ketakutan itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jong-sok karena Jong-sok akan menggantikan posisi Jion. Lalu Jion memberitahu kalau tadi ada pemadaman listrik. Namun Jong-sok tidak merasa ada pemadaman listrik. Jion sendiri mulai merasa ada yang aneh pada dirinya karena hanya dia yang merasakan ada pemadaman listrik. Setelah hal itu, Jong-sok menemui Jion untuk menanyakan tanggal berapa besok. Menurut Jion, besok adalah tanggal 1 Maret dan ternyata besok adalah tanggal 29 Februari yang bertepatan dengan ulang tahun Jong-sok. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk merayakan ulang tahunnya Jong-sok. Mereka akan mengambil cuti dan akan berlibur berdua. Saat berada di mobil, lagi-lagi Jion dikejutkan dengan Jong-sok yang memberikan minuman kepada Jion. Lalu Jion bertanya kepada Jong-sok apakah dia pernah mendapatkan tiket yang berlumuran darah. Dan menurut Jong-sok itu adalah hal yang wajar. Ketika di perjalanan pulang, Jion yang mengantuk itu hampir saja menabrak kendaraan lain di depannya. Untung saja Jion berhasil menghindarinya. Kemudian Jion mendengar berita bahwa ada seorang karyawan gerbang tol lain yang meninggal akibat ditikam tadi malam dan ada sebuah kebakaran di sebuah lembaga pendidikan. Jion ingat dengan tiket yang berlumuran darah semalam. Yang kemudian Jae-young menanyakan apakah gerbang tol itu dekat dengan Jion bekerja.
Lalu Jion menjawabnya bahwa gerbang tolnya hanya berjarak 10 menit dari gerbang tol tempat dia bekerja. Kejadian itu tepat dengan tanggal ulang tahun Jongsok, karena itu Jion selalu ingat dengan kejadian itu. Dan setiap 4 tahun sekali, ada orang yang meninggal tanpa ada alasan yang jelas di gerbang tol itu. Ya, seperti ada sebuah kecelakaan bis pembawa napi, lalu para napi itu melarikan diri kecuali satu orang, yaitu wanita yang menghantuinya itu. Tetapi polisi tidak menemukan orang yang terbakar di dalam bis itu. Sejak saat itulah Jion merasa dihantui oleh arwah perempuan itu. Tiba di apartemennya, Jion melihat seseorang yang sedang menggedor-gedor pintu, tapi pakaiannya mirip dengan yang dia pakai. Namun, Jion tak mempermasalahkan pakaian itu karena menurutnya dia beli di toko online yang sama. Kemudian Jion memasuki apartemennya sambil menatap wanita yang pakaiannya sama dengannya. Waktu setelah mandi, Jion mendengar pintu apartemennya digedor oleh seseorang. Jion yang merasa terganggu lalu menelpon security apartemen untuk memeriksanya. 아저씨 여기 808호인데요. Yang kemudian, Jion tidur dan bermimpi tentang seorang wanita yang melewati pintu tolnya semalam. Jion terbangun dan tak berselang lama ada 2 orang polisi yang bernama Park dan Choi. Kedua polisi itu menanyai Jion soal dia menerima tiket dengan berlumuran darah. Yang kemudian Jion menceritakan kejadian semalam. Dan menurut polisi, waktu tiket itu keluar bersamaan dengan kejadian pembunuhan di gerbang tol lain. Lalu, kedua polisi itu akan kembali jika ada yang perlu dia tanyakan lagi. Sebelum Choi pergi, sempat dia menasihati Jion untuk berhati-hati karena bisa saja Jion terlibat dengan kasus ini. Kemudian kita dilihatkan dengan sebuah kejadian pembunuhan itu. Pembunuhan itu bermula ketika seorang karyawan itu keluar untuk membantu pelanggan memberikan tiket itu. Kemudian karyawan itu ditarik dan langsung dibunuh dengan sebuah pisau. Jion yang sedang minum seketika terkejut dan ketakutan karena membayangkan pembunuhan sadis itu. Kemudian Jion kembali menuju tempat dia bekerja. Di perjalanan, Jion ditelepon oleh temannya bahwa temannya itu melihat Jion lagi. Namun Jion tidak merasa kalau itu dia. Di lokasi tempat dia bekerja, Jion bertemu dengan Jongsok yang kemudian Jongsok menceritakan ada sebuah pembunuhan yang berada di gerbang tol lain. Kemudian ada seseorang yang setiap 4 tahun sekali menaruh bunga di gerbang tol tempat mereka bekerja. Dan ibu itu adalah nenek dari seorang wanita yang meninggal akibat kebakaran bis. Kemudian datang Kim, dia adalah kepala tempat dia bekerja. Lalu Jongsok meminta izin bahwa dia dan Jion akan cuti besok. Malam pun tiba, waktunya Jion berjaga walaupun Jion merasa masih ngantuk karena tidurnya kurang nyenyak. Lalu Jion terkejut dengan kedatangan nenek yang melintas di depannya. Jion berusaha memberikan arahan bahwa yang dilakukannya sangat berbahaya. Namun, nenek itu tidak menghiraukannya. Ketika ingin mendatangi nenek itu, listrik tiba-tiba padam. Dan ada sebuah mobil yang akan melintas. Dan mobil itu adalah mobil yang sama dengan mobil yang semalam dan membawa tiket yang berlumuran darah. Dengan rasa sedikit takut, Jion mengambil tiket itu. Pagi harinya, ketika Jion sedang berjalan di sebuah lorong, dia mendengar orang sedang berjalan di belakangnya. Namun karena gelap, Jion tidak melihat apa-apa tapi suaranya ada. Dan tiba-tiba saja, Jongsok datang dan mengagetkan Jion kembali. Jion sendiri merasa bahwa ada sebuah kutukan di tanggal 29 Februari. Tetapi Jongsok tidak mempercayainya karena tepat di tanggal 29 Februari adalah hari ulang tahunnya. Dan menurut Jion, wanita pembunuh itu masih hidup dan akan membunuh kita karena Jion sering dihantui wanita itu. Tapi Jongsok masih tidak percaya dengan hantu wanita itu. Kemudian datanglah kedua polisi untuk menanyai Jion soal mobil misterius itu. Namun Jion tidak mengakui bahwa semalam dia melihat mobil itu lagi. Sedangkan Choi memberitahu kalau darah yang berada di tiket kemarin bukan darah yang berasal dari darah korban. Hal inilah yang membuat Park menjadi bingung. Kemudian Choi memberitahu kalau komputer tempat Jion bekerja dan tidak mencatat adanya pemadaman listrik. Lalu kedua polisi itu mengira bahwa Jion telah berbohong kepadanya, yang kemudian Jion mengakui bahwa semalam dia bertemu dengan mobil itu kembali. Di sini, Choi mencoba menekan Jion atas kesaksian palsunya dan akan dipenjara.
Kemudian Jion memberikan tiket yang dia dapat semalam. Jion juga merasakan sebuah bau terbakar ketika wanita itu datang dan hanya melihat luka di pergelangan tangannya. Menurut Jion, wanita itu adalah seorang pembunuh berantai yang sudah lama meninggal, namun wanita itu masih hidup. Yang kemudian Jion juga menceritakan bahwa dia sering melihat wanita itu memakai pakaian yang sama dengannya, bahkan berperilaku sama dengan Jion. Dan menurut Jion, wanita itu membunuh setiap tanggal 29 Februari yang bertepatan dengan hari itu juga. Kemudian polisi itu menyuruh Jion untuk mencari bukti lain dari wanita tersebut. Singkatnya setelah itu, Jion kembali ke apartemennya. Dan ketika berada di parkiran, dia merasa takut ketika melihat parkiran tanpa ada penerangan. Lalu Jion menghidupkan lampu yang berada di dalam mobilnya. Kemudian Jion kembali melanjutkan dan memarkirkan mobilnya. Ketika berada di sebuah lift, Jion melihat wanita itu lagi. Dan Jion terkejut melihat tangan yang penuh dengan darah. Lalu dengan cepat, Jion memasuki kamarnya. Ketika Jion tertidur, Jion bermimpi wanita itu lagi. Dan di mimpinya, wanita itu berusaha membunuh Jion dengan mencekiknya. Di sini dokter juga memberitahu kalau Jion mengalami kenangan buruk tentang gelap yang mempengaruhi Jion untuk tidur. Ketika sedang minum, Jion melihat tangan penuh darah yang kemudian dia terkejut dan melepaskan botol tersebut. Tak berselang lama, ada yang mengetuk pintu apartemennya. Lalu Jion mencoba melihat dari sebuah lubang pada pintunya, namun tidak ada seseorang. Kemudian Jion membuka pintunya dan emang tidak ada orang. Tapi anehnya, Jion menemukan sebuah tiket tepat di jendela apartemennya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang mencekiknya dari belakang. Dan tak berselang lama, kedua polisi itu datang untuk membantu Jion. Namun ada yang aneh, yaitu kenapa salah satu tangan polisi itu dikompres. Mungkin kalian tahu? Oh, nggak tahu ya? Ya, cuman aku yang tahu. Nanti aku kasih tahu. Sedangkan Jion juga mengkompres lehernya yang dicekik tadi. Kemudian kedua polisi itu memberikan foto wanita yang diduga pelaku pembunuhan itu. Dan menurut Jion, dialah wanita yang sering dia lihat. Namun di sini, salah satu polisi tidak mempercayainya karena wanita itu sudah meninggal. Sedangkan hari ini adalah hari ulang tahun Jong-sok dan hari ini juga Jion dan Jong-sok mengambil cuti. Menurut Park, tanggal ini adalah tanggal yang langka dan hanya bisa ditemui 4 tahun sekali. Yang pada akhirnya kedua polisi itu pergi meninggalkan Jion. Waktu berjalan keluar, Park melihat sebuah obat. Di sini Jion memberitahu kalau itu obat tidur karena selama 3 hari Jion tidak bisa tidur. Lalu Jion menyuruh kedua polisi itu untuk menemaninya di parkiran. Waktu di parkiran, Choi melihat gantungan milik Jion. Sedangkan Park memberikan permen agar Jion tidak mengantuk saat berkendara. Tak berselang lama ada kendaraan yang baru keluar dari parkiran itu. Itu adalah mobil yang mereka cari. Namun tetapi kedua polisi itu tidak menyadarinya. Ya kalau sadar filmnya tamat. Agak dibuat dramatis dikit lah. It's okay. Di sini Jion ingin membelikan pakaian untuk hadiah ulang tahun Jong-sok. Lalu Jion menelpon Jong-sok karena ingin memberikan hadiah itu. Namun Jong-sok nggak ngasih tahu ke Jion bahwa dia sedang menggantikan karyawan lain. Karena karyawan itu tidak masuk kerja. Jion menyuruh Jong-sok untuk meninggalkan tempat itu. Karena menurutnya, tepat tanggal 29 Februari adalah tanggal di mana wanita itu akan membunuh orang di tempat tersebut. Namun Jong-sok tidak mempermasalahkannya karena dia tidak takut dan kuat seperti macan. Makanya makan biskuat. Di sini Jion langsung meninggalkan toko lalu mendatangi Jong-sok, namun dia diikuti oleh wanita itu. Di perjalanan Jion membuang sebuah gantungan ke jalan. Kemudian untuk kedua kalinya, Jion hampir menabrak kendaraan lain karena dia mengemudi dengan rasa kantuk. Lalu Jion melihat wanita itu di spion mobilnya yang membuat dia terkejut dan ketakutan. Kemudian Jion melihat mobil yang sama persis dengan yang dibawa oleh wanita pembunuh itu. Jion mencoba mengikutinya dan setelah sampai di gerbang tol tempatnya bekerja, dia melihat Jong-sok yang sudah meninggal di dalam bilik. Jion sendiri merasa bersalah atas kejadian ini karena dia telah datang pada waktu itu. Melihat Jion yang menangis, dokter menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Kemudian, Jae-hyung mendekati Jion. Yang kemudian Jion mengira kalau Jae-hyung tidak percaya dengan apa yang sudah dialaminya. Jion mengatakan itu karena dia melihat dari raut wajah Jae-hyung. Kemudian Jion melanjutkan ceritanya. Jion ditemani dengan kedua polisi tersebut untuk menyelidiki kematian Jong-sok. Yang kemudian Jion meninggalkan Park. Ketika berada di loker,
Jion dicekik lagi oleh wanita tersebut. Lalu Choi datang untuk menolongnya. Setelah hal itu, Jion pergi ke sebuah toko lampu untuk membeli beberapa lampu agar dia tidak merasa gelap di dalam apartemennya. Dia bertemu dengan seseorang yang mengeluhkan sikapnya karena membeli lampu yang sangat banyak. Kemudian dia melihat mobil misterius itu dan mengikutinya lalu menulis plat nomornya. Di sini Jion menghidupkan semua lampu sebagai penerangan saat dia tidur. Ketika sedang tidur, Jion bermimpi dan merasa ada yang menetesi mukanya yang membuatnya terbangun. Setelah dia pegang, dia melihat bahwa yang menetesinya itu adalah darah dan melihat wanita itu ada di atasnya. Lalu Jion menghidupkan kembali lampu yang sudah dia beli. Tak berselang lama, polisi laknat itu datang ke apartemennya. Karena mereka mendapat perintah untuk menemani Jion setiap hari. Dan hari ini, Jion akan lembur di kerjanya. Sebelum mereka meninggalkan Jion memberikan catatannya kepada polisi tersebut bahwa menurutnya wanita itu sudah mengikutinya sejak pagi hari. Dan mungkin saja dia sedang mengawasinya sekarang. Kemudian, para polisi mengantarkan Jion ke tempat kerjanya. Dan polisi itu juga melacak keberadaan mobil itu yang ternyata mobil itu sudah lama hilang. Ketika berada di lokernya, Jion merasa ada wanita itu di dekatnya. Dan tiba-tiba saja ada lokernya yang terbuka sendiri dan kemudian lampu mati yang membuat Jion ketakutan. Karena mendengar teriakan Jion, ternyata yang mematikan lampunya adalah Choi. Karena dia salah menekan lampu ketika ingin ke toilet. Bangsat si Choi emang. Choi. Jion pun bekerja dan ditemani oleh para polisi tersebut. Choi mengawasi dari mobilnya, sedangkan Park berada di bilik di samping bilik Jion. Dan setelah menunggu lama, tiba-tiba listrik padam kembali. Lalu mobil itu datang dan berhenti tepat di depan mobil Choi. Choi langsung mendekatinya, namun Choi malah dibunuh oleh pengendara mobil itu. Kemudian Park yang tidak mengetahui kalau Choi sudah dibunuh, dia mendekati mobil itu untuk mengecek kondisi Choi, yang kemudian Park gantian yang dibunuh oleh orang tersebut. Dan yang membunuh polisi itu, dia mendatangi Jion dan mengetuk bilik Jion. Di sini Jion membiarkan hal itu karena dia sangat ketakutan. Lalu orang itu pergi dengan sendirinya dan lampu hidup kembali. Dan Jion pun meninggalkan tempat itu juga. Waktu dia sedang berjalan di lorong dengan tergesa-gesa, dia melihat salah satu tangga ada jasad kedua polisi laknat. Dan tiba-tiba saja wanita itu muncul di depannya. Lalu wanita itu menyayat leher Jion tapi tidak membunuhnya. Di sini Jion berkata, "Bangsat kau." "Gak," dia berkata kepada Jaehyung untuk menganggapnya tidak gila dan menyuruhnya ke gerbang tol untuk melihat langsung. Jaehyung mencoba menurutinya, namun Jion malah marah kepada Jaehyung dan akan melemparnya dengan kursi, namun dihalangi oleh dokter. Melihat hal itu, dokter mengikat Jion di tempat tidurnya agar tidak berbuat apa-apa lagi. Dan Jion berkata, 4 tahun dari sekarang, dia akan membunuh Jaehyung. Dan itulah cerita dari Jion. Di sini dokter nggak mau kalah, dia juga punya cerita seru tentunya. Dia menceritakan bahwa dari sisi penyelidikan polisi, pelaku pembunuhan itu selama ini adalah Jion sendiri. Dan selama ini kedua polisi itu mengikuti gerak-gerik Jion. Pada saat itu, ketika kedua polisi itu mengintai Jion yang sedang dicekik seseorang, mereka langsung berlari untuk menolong Jion. Namun ketika sedang berlari, Park menabrak pintu karena akibat hal itu, tangannya Park dikompres dan diperban. Dan malamnya ketika sedang mengikuti Jion, ban mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mengalami kebocoran yang membuat mereka oleng. Dan hal itu akibat gantungan pada mobil milik Jion. Lalu Jion juga membunuh kedua polisi tersebut yang kemudian mereka mengira kalau semua ini adalah ulah Jion. Dan menurut dokter, Jion merasa ketakutan ketika gelap karena trauma dengan masa kecilnya yang terjebak di dalam sebuah selokan. Bukan terjebak di dalam kenangan mantan mungkin. Dan kini, Jaehyung bingung harus mempercayai cerita dari Jion apa dokter tersebut. Udah percaya sama cerita Jura 14 aja, jangan yang lain heran. Di sini dokter mengingatkan Jaehyung untuk berhati-hati pada tanggal 29 Februari berikutnya. Karena sebelum mereka meninggalkan Jion tadi, Jion sempat berkata akan membunuh Jaehyung. Lalu mereka meninggalkan tempat itu dan
tamat. You feel embarrassed at what they said, like please leave, don't. Oke, seperti itulah story dari film 29 Februari. Dan begitulah storynya, muter-muter kayak komedi putar di pasar malam. Ya walaupun agak ngebuat penasaran ding, sosok-sosok yang misterius itu tadi. Tapi ya itulah, yaitu ulah dari si Jion sendiri. Nggak jauh beda lah sama modus anomali kemarin, ceritanya hampir mirip-mirip. Dan seperti itu aja lah, yang mau full mau feeling di tempat biasa. Yo, what you struggle through, yeah. Remember back when I would. Dan terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay out with my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.